Tokoh ilmuwan Muslim pada dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Medini Mutia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh ilmuwan Muslim di bidang pengetahuan umum pada dinasti Abbasiyah. Sebelum kita membahas mengenai tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada dinasti Abbasiyah di bidang pengetahuan umum, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, jadi dinasti Abbasiyah ini berkuasa lebih dari 5 abad, yaitu sejak 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, jadi dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban Islam. Dengan dukungan para khalifah yang memberikan perhatian besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum, maka lahirlah banyak ilmuwan dan ulama yang memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Maka dari hal itu, saya akan menyebutkan dan menjelaskan 8 tokoh ilmuwan Muslim di bidang pengetahuan umum pada dinasti Abbasiyah. Berikut ini penjelasannya. Ali ibnu Rabbani At-Tabari, lahir 838 Masehi dan wafat 870 Masehi. At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Dia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran. Ali Rabbani At-Tabari bukan hanya seorang dokter, tetapi juga ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu. Di antaranya ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Dan ia merupakan guru Zakaria Abu Bakar Ar-Razi, seorang ahli pengobatan muslim terkenal lainnya. Karyanya yang terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah, ditulis setelah ia memeluk agama Islam. Buku tersebut ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syria. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir 980 Masehi dan wafat 1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Dia juga yang pertama kali mengatakan bahwa selama dalam kandungan, bayi mengambil makanannya lewat tali pusar. Dan dia pula yang mengawali praktek bedah dan penjahitan. Selain itu, ia terkenal sebagai dokter ahli jiwa yang kini disebut psikoterapi. Karyanya berupa buku yang mencapai 200 judul yang meliputi baik itu bidang filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. Karya terbesarnya berjudul Al-Qanun fi At-Tib. Karya-karya Ibnu Sina lainnya, yang pertama mengenai buku politik seperti Risalah As-Siyasah, yang kedua buku tafsir seperti Surah Al-Ikhlas dan lainnya, yang ketiga buku psikologi seperti An-Najat, yang keempat buku kedokteran seperti Al-Urjuzah fi At-Tib, yang kelima buku mantik seperti Al-Isyarat dan lainnya, yang keenam buku musik seperti Al-Musiqah, yang ketujuh buku fisika seperti Fi Aqsami Al-Ulumi, dan yang kedelapan buku Qomus Al-Arabi, dan yang kesembilan buku mengenai filsafat seperti Asy-Syifa dan Hikmah Al-Masyriqiyyin dan lain sebagainya. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, lahir 864 Masehi dan wafat 930 Masehi. Ia berasal dari Persia. Di dunia barat, ia dikenal dengan panggilan Ar-Razes. Karya Ar-Razi mencapai 232 buku atau risalah dan kebanyakan dalam bidang kedokteran. Karya tulis hasil penelitiannya yang termasyhur adalah Al-Hawi, sebuah ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 20 jilid. Buku ini berisi ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi. Buku terkenal lainnya berjudul Fi Al-Judari wa Al-Hasbat, yang membahas tentang penyakit campak dan cacar, juga diterjemahkan ke bahasa Latin. Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sabah Al-Kindi, lahir 801 Masehi dan wafat 873 Masehi. Al-Kindi adalah filosof muslim pertama. Ia juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan antara filsafat dan agama. Al-Kindi juga menguasai beragam ilmu pengetahuan. Sebanyak 270 karya telah berhasil ditulisnya.
Karya tersebut dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qawl fih, yaitu berisi tentang pengantar ilmu logika. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i, lahir 1058 Masehi dan wafat 1111 Masehi. Al-Ghazali menulis banyak kitab di berbagai bidang ilmu pokok pada zamannya, antara lain tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, filsafat, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang termasyhur seperti Ihya Ulum Ad-Din, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munkis min Ad-Dalal, dan sebagainya. Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawayh, lahir pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ia adalah seorang dokter, penyair, ahli bahasa, dan filosof muslim yang mampu memadukan metode pemikiran Yunani dan Islam. Di samping itu, ia juga ahli dalam filsafat Romawi, India, Arab, dan Persia. Miskawayh memiliki perhatian besar terutama pada filsafat etika Islam. Abu Musa Jabir bin Hayyan, lahir pada tahun 750 Masehi. Sumbangan terbesar Jabir bin Hayyan dalam dunia ilmu pengetahuan adalah di bidang kimia. Jabir juga menulis kitab-kitab penting bagi pengembangan ilmu kimia, antara lain Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sabin, Kitab Ar-Rahmah, At-Tajmi, Al-Zilak Al-Sarki, dan sebagainya. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, lahir pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 Masehi. Al-Khawarizmi termasuk ilmuwan muslim yang berpengetahuan luas, bukan hanya dalam bidang syariat, tetapi juga di bidang filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia, serta penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin ilmu. Karya-karya Al-Khawarizmi di bidang aljabar telah diterjemahkan, antara lain oleh Gerard dan Robert ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12.